Assalamualaikum, halo guys, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan sebuah pembahasan mengenai Islamisasi ilmu pendidikan dan sains. Nah, sebelumnya kenalin guys, ini dosen kami. Beliau Bapak Tantia Pramudita, Magister Pendidikan. Beliau mengampu pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Oke guys, lanjut. Ini adalah anggota-anggota yang akan menjelaskan materi pada video kali ini. Jeng jeng. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Aulia Azizah, NPM 2011060017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Munjayani, NPM 2011060341. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Oktapitrana dengan NPM 2011060331. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Islamisasi ilmu pendidikan dan sains yang berkaitan juga dengan 5 aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Nah, timbul pertanyaan nih teman-teman, cuma satu kok pertanyaannya. Apa ya? Jeng 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 jeng. Pertanyaan itu cuma satu, yaitu mengapa harus Islamisasi? Ada yang tahu? Ayo, ngaku. Ada yang tahu nggak? Yaudah, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Jadi, mengapa harus Islamisasi? Islamisasi itu sendiri muncul karena 2 aspek teman-teman. Nah, aspek yang pertama yaitu di mana suatu kemajuan peradaban ya, itu kalau muncul itu pasti didahului oleh ilmu pengetahuan. Betul apa betul? Nah, ilmu pengetahuan yang baru ini biasanya dinamakan dengan ilmu pengetahuan modern. Nah, pemicu yang kedua, di mana ada yang baru pasti yang lama itu tertinggal atau tertutupi. Benar apa benar? Benar, ya. Jadi kalau ada yang baru, yang lama itu pasti dilupakan juga atau tertutupi, atau ya gimana lah, kita pastilah ya. Terserah kita menyikapinya gimana. Jadi emang benar 2 ini saling berkaitan dalam Islamisasi, munculnya Islamisasi, di mana ilmu pengetahuan modern itu menutupi ilmu pengetahuan Islam, sistem ilmu pengetahuan Islam, di mana ilmu pengetahuan modern ini sudah mendominasi seluruh dunia teman-teman. Wah, sudah mendominasi seluruh dunia. Nah, di mana yang modern ini, ilmu modern ini didominasi juga oleh non-muslim. Jadi eksistensinya umat muslim itu pada waktu itu tuh bisa terancam di dalamnya. Kenapa terancam? Karena umat muslim juga tinggalnya di dunia kan. Nah, ilmu pengetahuan barat itu mendominasi seluruh dunia. Gimana nggak terancam coba? Iya nggak? Nah, kaitannya dengan 5 aspek tadi yang saya katakan, ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan itu adalah kita kan tinggal di dunia. Semua aspek ini berkaitan dalam kehidupan sehari-hari kita. Betul apa betul? Jadi kalau 5 aspek ini kita ikuti dengan ilmu pengetahuan modern aja, tanpa kita dampingi juga dengan syariat Islam, karena kita umat muslim, itu nggak banget ya. Itu nggak banget, karena kita ini umat muslim, kita ini punya pedoman, kita ini punya petunjuk. Jadi gitu teman-teman. Nah, jadi para tokoh waktu itu namanya Al-Atas dan rekan-rekan, beliau itu mempunyai ide yang sangat besar, yaitu kembalinya gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan, guna untuk memperkuat kekuatan Islam juga. Kalau Islam kuat, pasti semuanya itu akan damai. 5 aspek ini nih akan berjalan beriringan tanpa ada perselisihan. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ya kita ini mengikuti bahasa barat, mengikuti ilmu pengetahuan modern tanpa kita iringi juga dengan syariat kita ini bingung. Apa yang kita lakuin ini sebenarnya halal atau enggak?
yang kita makan ini halal atau enggak, yang kita jual ini barangnya halal atau enggak, budaya yang kita terima ini cocok nggak sama kita, karena kita ini umat muslim. Politik yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari ini juga ini sebenarnya apa ya, halal atau enggak gitu, baik atau enggak gitu, ya nggak sih? Kalau misalkan baik, tertata dengan agama kita, insya Allah semua akan damai. Gitu teman-teman. Jadi islamisasi itu kesimpulannya muncul karena dua aspek. Karena ada yang baru, yang lama itu tertutupi. Karena yang lama ini tidak mau tertutupi oleh yang baru dan akan berjalan beriringan, maka islamisasi ini muncul. Dia mendobrak, dia memaksakan, karena itu saya juga itu pantas mendominasi dunia. Gitu teman-teman. Jadi kita sebagai umat muslim itu kita harus harus semangat, harus tetap menjalankan eksistensi kita sebagai umat muslim dengan ilmu pengetahuan apa yang kita dapatkan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di agama kita. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan islamisasi keyakinan dan budaya lokal. Sebagai contoh, sebelum kedatangan Islam, kebanyakan masyarakat Mauritania adalah penganut animisme yang memuja makhluk-makhluk halus dalam jumlah yang bervariasi. Setelah Islam masuk, sebagian penduduk di negeri itu percaya bahwa beberapa makhluk halus itu juga ikut menjadi Muslim dan menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Mauritania telah mengembangkan pola-pola budaya baru melalui interaksi hukum Islam dan budaya asli lokal. Pada saat yang sama, warisan animisme dan ajaran Islam berakulturasi dalam bentuk yang rumit. Salah satu contoh penerapan tradisi Islam di Mauritania yaitu kantor-kantor pemerintahan dan pelayanan publik tidak beraktivitas setiap hari Jumat karena merupakan hari libur akhir pekan di negeri itu. Namun demikian, ada juga beberapa bank, kantor, kedutaan, dan agen-agen perjalanan yang tutup setiap hari Jumat dan Sabtu. Pada hari Ahad, kantor-kantor bekerja biasa seperti biasa, hampir serupa dengan Indonesia. Sejumlah hari besar Islam juga diterapkan sebagai hari libur nasional di Mauritania, diantaranya adalah sebagai Idul Fitri atau dalam bahasa setempat disebut korite, yaitu dalam kurung setiap 1 Syawal, Idul Adha atau Tabaski, dalam kurung yaitu 10 Zulhijjah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dalam kurung yaitu 12 Rabiul Awal, dan tahun baru Islam 1 Muharram. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang Islamisasi pendidikan dan sains. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana atau langkah-langkah apa saja untuk menerapkan Islamisasi pendidikan dan sains dalam bidang pendidikan atau dalam pandangan pendidikan itu. Yang utama yaitu dimulai dari sekolahan itu sendiri. Asas yang pertama, sekolah harus dapat menciptakan hubungan baik antar seluruh unsur sekolah seperti kepala sekolah, guru, siswa, wali murid maupun masyarakat sekitar. Yang kedua, seluruh unsur sekolah harus memiliki niat yang baik yaitu dengan menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai acuan. Yang ketiga, seluruh unsur sekolah harus memiliki pandangan
keislaman yang wawasannya luas. Yang keempat, semua unsur sekolah harus memiliki pandangan bahwa proses islamisasi ini sebagai usaha terbaik bagi masa depan siswa, baik dunia maupun akhirat. Setelah keempat asas ini diterapkan, maka proses islamisasi pendidikan dan sains akan dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah yang harus diterapkan dalam proses pendidikan? Yang pertama, seorang pengajar harus mengaitkan konsep-konsep ajarannya ke dalam konsep yang didasarkan oleh keislaman, yaitu maksudnya dengan memasukkan nilai-nilai keislaman ke dalam bidang studi ataupun pokok pembahasan yang diajarkan. Contohnya, dalam bidang studi biologi terdapat teori evolusi. Teori evolusi ini berkaitan dengan pertentangan penciptaan manusia dan alam. Hal ini bisa dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, setiap pengajar harus bisa mengaitkan setiap fenomena alam dan isinya dengan penciptaan Allah ataupun kekuasaan Allah. Contohnya dalam bidang fisika, yaitu terjadinya rotasi bumi yang mengakibatkan adanya siang dan malam. Selain itu, terjadinya gerhana matahari dan bulan, tsunami dan banjir, dan kejadian alam lainnya, yaitu bisa dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga, seorang pengajar mampu mengarahkan nilai sains kepada Al-Quran dan hadis, yaitu dengan cara mencari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis tentang sains. Baik, mungkin itulah menurut pendapat saya tentang langkah-langkah penerapan islamisasi ilmu pengetahuan dan sains dalam bidang pendidikan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai islamisasi ilmu pendidikan dan sains dalam video kali ini. Makasih ya guys sudah nonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya udah, kami akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.